Halo Sobat Warta Kota, Anda sedang menyaksikan berita terpopuler hari ini. Di sini kita membahas situasi terkini, mulai dari politik, kriminal, dan juga berita viral. Bersama dengan saya, Joanita Ari, dan rekan saya, Desi Silviani. Baik Desi, kalau dulu, orang ini tuh memeriksa orang. Tapi mantan ketua KPK Abraham Samad saat ini diperiksa Polda Metro Jaya. Kenapa tuh, Non? Abraham Samad diperiksa KPK pada Rabu ini 13 Agustus terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Yang kemarin Jokowi laporin itu ya. Nah, diketahui kasus sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya setelah ditemukan unsur pidananya. Jadi berlanjut ya, Des. Jadi sekarang Abraham Samad keseret-seret ya. Selain Abraham Samad, sejumlah pihak termasuk pakar telematika Roy Suryo dan lainnya juga telah dilaporkan dalam kasus ini dan beberapa pemeriksaan telah berlangsung. Jadi sebelumnya Roy Suryo juga udah diperiksa nih terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini. Mantan Ketua KPK periode 2011-2015 itu dikabarkan menerima pemanggilan sebagai saksi terlapor pada Rabu 13 Agustus. Pemanggilan ini terkait dengan laporan Jokowi ke sejumlah orang di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyegelan serta fitnah atas tudingan memiliki ijazah palsu. Mereka antara lain yang dilaporkan Jokowi itu pakar telematika Roy Suryo, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Egy Sujana, ahli digital forensik Krismon Hasiolan Sianipar, Dr. T. Fauziah Tiasumator, Dr. Tifa, dan Advokat Kurnia Tri Royani. Para terlapor dipersangkakan pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 28 ayat 3 Jo pasal 45 ayat A 45A ayat 3 UU ITE. Sebelumnya Samad memandang pemanggilan ini sebagai bagian dari upaya kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi nih, Non. Iya, kabarnya juga ya, Des. Abraham Samad sendiri tiba di Polda Metro Jaya. Datang dia ya. Ya, jadi dia memenuhi panggilan dari Polda itu sekitar pukul 10 tadi. Namun dia nggak sendiri nih, Des. Di lokasi, ia juga bersama dengan Abraham Samad datang juga sejumlah tokoh pendamping serta aktivis dari YLBHI, Kontras, LBH Pers, AM 57 Plus Institute, dan LBHAP Muhammadiyah. Banyak yang dukung berarti Abraham Samad ya. Berarti aksi dukungan juga terlihat melalui para pendukung yang membawa pamflet bertuliskan berjuang sampai titik darah akhir dan jaga orang baik. Banyak yang dukungnya, Non ya. Nah, ketika tiba di Mapolda Metro Jaya, Abraham Samad menegaskan bahwa sebagai warga negara, ia berkewajiban memenuhi panggilan hukum serta ingin memberikan contoh juga nih, Des, kalau tidak ada yang privilege. Indik siapa tuh ya? Indik siapa ya? Ada mungkin yang satunya yang relawan daging hukuman 5 tahun lalu belum yang dipenuhi ya. Sampai sekarang harusnya udah dipenjara tapi belum juga. Dan sebelum diperiksa di Polda Metro Jaya, Abraham Samad juga menegaskan bahwa podcastnya bukan bermaksud memfitnah seseorang, melainkan memberikan edukasi dan juga pencerahan untuk masyarakat. Gitu. Ada tersindir rupanya ya? Iya benar. Sampai pukul 1 siang Abraham Samad ini belum selesai diperiksa polisi, Non. Ya mudah-mudahan ya selisih Abraham Samad. Berapa pertanyaan tuh ya dia kira-kira? Kurang tahu. Biasanya sampai sore atau malam, bisa sampai 8 jam. Suka-suka polisi lah. Tapi mudah-mudahan selisih Abraham Samad dan Jokowi ini bisa menemukan titik terang ya, Non ya. Dan jangan ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap warga sipil nih, Non. Nggak apple to apple kan, ya kan. Serta jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita kalau mengeluarkan pernyataan juga harus bisa bertanggung jawab ya, itu benar atau tidaknya pernyataan itu. Jangan asal cuap-cuap lah. Jadi cek dulu ya, cek fakta dulu ya sebelum disebutkan gitu ya. Karena sejatinya demokrasi kita kan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, Non. Baik Desi, berita selanjutnya kita masih ngobrol soal
aksi unjuk rasa di Pati, Jawa Oh, Tengah. ada apa lagi Ya. tuh di Pati, Masih Non? berlanjut seperti berita kemarin, masih dengan tuntutan pencopotan Bupati Pati Sudewo Mm-mm. melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan pendopo Bupati pada hari ini. Mm-mm. Dan ternyata bukan cuma diikuti oleh 50.000 massa saja, tapi Tapi sampai 100.000. 2 kali lipat ditantangin ya. 2 kali lipat. Ternyata banyak juga warga Pati ya, Nah. Non ya. Iya benar sekali Desi. Berarti 2 kali lipat dari tantangan Bupati yang 50.000 massa ya, Non ya. Iya betul. Dan masyarakat ini kompak memakai baju hitam ketika mereka berunjuk rasa. Oke. Masa aksi sudah berkumpul di depan kantor Bupati sejak hari pagi-pagi sekali, sekitar pukul 8 atau 8.20 waktu Indonesia bagian Barat. Wah. Kemudian sampai saat ini pun masa terus berdatangan dan memadati kawasan itu dengan tokoh orator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke. Nah, dalam orasinya, masa menuntut Bupati Sudewo untuk mundur. Menyebut gaya kepemimpinannya yang arogan dan merugikan masyarakat Pati khususnya, gitu ya. Tapi yang menarik nih Des ya, ada simbol-simbol aksi yang kuat seperti keranda mayat, truk tronton, sebagai bentuk dramatik protes. Oke. Nah, kemudian nih ada juga loh yang berani ngibarin bendera One Wah, Piece, nggak ada- selain nggak- bendera merah putih. Nggak ini datengin aparat-aparat lagi ya, Kayaknya ngibarin nggak berani ya, bendera karena One rame-rame Piece. ya. Iya. Namun juga ada bendera merah putih tetap dan bendera Palestina dikibarkan di Oke. aksi unjuk rasa Iya, tersebut. iya. Gitu ya. Tuntutan lanjutan unjuk rasa ini juga termasuk usulan pengusutan KPK hak-hak mantan honorer yang diberhentikan tanpa pesangon Wah. dan protes atas kebijakan kontroversial lainnya. Selain itu juga sebelumnya Bupati Pati sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan 250% yang akhirnya dicabut karena menuai protes yang masif. Video-video Bupati nyawer pedangdut Aduh. juga menambah kegeraman masyarakat hingga ingin Bupati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Saat ini sebanyak 2.684 personel gabungan dari Polresta, Polda, TNI, dan Brimob dikerahkan untuk pengamanan. Kapolresta dan Dandim Pati meminta massa menjaga kondusivitas, tidak anarkis, dan menghindari hal-hal yang bisa disusupi oleh pihak tak bertanggung jawab. Wakil Gubernur Jawa Tengah juga mengimbau aksi disampaikan dengan damai dan mengingatkan kepala daerah agar transparan dan bijak. Ini gubernurnya sudah turun ya. Baik. Namun aksi ini ya Des ya sempat memanas ya. Jadi sempat terjadi kericuhan. Ketika massa yang tidak berhasil bertemu langsung dengan bupatinya mulai melempari botol-botol air mineral. Kemana nih Sudewo? Takut kayaknya ya. Dan mereka juga nggak cuma itu aja Des, mereka tuh juga mencoba untuk mengejar aparat kepolisian. Oke. Makin siang ya Des ya, aksi unjuk rasa ini makin panas saja. Karena cuacanya juga makin panas ya. Dan masyarakat Pati semakin meneriakan yel-yel untuk menurunkan Bupati Sudewo. Oke. Sebanyak 22 sekolah di wilayah Pati akibat demo ini juga diliburkan dan menerapkan pembelajaran daring sesuai arahan Polresta. Enak nih anak-anak dari libur sekolahnya. Beberapa ruas jalan ditutup dan arus lalu lintas dialihkan untuk mengantisipasi lonjakan massa. Ya, semoga demonstrasi ini Anon membawa harapan untuk masyarakat Pati agar bisa hidup lebih baik. Iya, semoga ya Des ya. Iya, dan semoga Kementerian Dalam Negeri hingga Presiden RI Prabowo Subianto ini turun tangan untuk bisa mengambil jalan tengah memenuhi tuntutan warga Pati, karena jangan dibiarkan lama-lama yang kayak gini. Takutnya anarkis dan makin menyebar ke melebar. daerah Iya, lain betul. takutnya. Jangan sampai ya Des ya. Iya, semoga di Pati aja.